Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Peserta Matsama, masa orientasi siswa yang saya cintai dan saya banggakan, perkenankan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi Matsama yang dalam tema adalah moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. Namun sebelumnya izinkan saya mengenalkan profil saya pribadi dulu, biar anak-anakku siswa Baruman 1 Semarang nanti kenal saya lebih jauh, dan ke depan tentunya anak-anakku akan ketemu saya di kelas maupun pembelajaran yang sesungguhnya. Baik, saya Sobirin, guru Man 1 Semarang. Mapel yang saya ampuh adalah mapel Quran hadis. Terus di slide berikutnya ini nama. Ya, jadi kelihatannya saya muda, tapi sesungguhnya saya lahir tahun 73, jadi sudah tua dan banyak cucu juga. Ini nomor telepon saya yang baru tadi, nomor telepon saya yang baru yang bisa digabung di WA. Alamat rumah saya ini, beberapa teman guru juga sudah pernah sampai ke tempat saya. Ini Jalan Jawa nomor 13, Tuntang, Kabupaten Semarang. Berikutnya langsung saja karena waktunya terbatas. Ini riwayat pendidikan formal saya. Saya itu termasuk orang yang tidak pernah sekolah di SD, tidak pernah sekolah di SMP, tidak pernah sekolah di SMA, tapi bisa tiba-tiba menjadi guru. Karena memang latar belakang pendidikan formal saya itu adalah di Rawdatul Atfal, lulus juga, jadi asli lulus ini, punya ijazah. Kemudian madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan perguruan tinggi ayat. Pasca sarjana saya sudah lulus tahun 2006 Lampung. Mungkin kamu masih di SD peserta siswa baru ini. Berikutnya terkait dengan moderasi agama dan wawasan kebangsaan, saya punya gambar yang saya tunjukkan di slide ini, bahwa tujuan beragama tentunya kita beragama Islam itu dasarnya adalah tauhid, keimanan kepada Allah, agar menjadi manusia yang maslahah untuk semesta alam ini, baik manusia maupun alam sekitar kita. Jadi tema ini nanti akan terurai secara menyeluruh di penjelasan saya berikutnya. Berikutnya Bu Eka. Jati diri seorang umat beragama. Ketika kita bicara moderasi agama, kita harus paham sepaham-pahamnya dan sadar sesadar-sadarnya bahwa kita itu dengan dasar tauhid, kemudian punya keimanan, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sekuatnya bagaimana kita ini bisa mewujudkan, melahirkan kemaslahatan kepada makhluk Allah. Ini adalah jati diri seseorang yang beragama. Maka bisa kita tengok di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Saya kira ayat ini familiar dan sudah siswa sekalian hafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa, dan seterusnya. Maksud ayat ini adalah bahwa kita
dilahirkan, kita ada di dunia ini memang dijadikan Allah itu berkelompok-berkelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Namun punya tujuan lita'arafu. Jadi untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal itu bukan hanya kenal seagama saja, tapi juga antar umat beragama. Karena keniscayaan bahwa kita hidup di alam semesta ini beda keyakinan, beda suku, bahkan ras saja kita juga berbeda-beda. Ini mendasari kita. Di sisi lain, hadis Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sehingga dengan ayat tadi dan hadis ini, saya mempunyai sebuah simpulan sederhana, dan ini juga dalam agama itu juga disampaikan bahwa intensitas beragama itu adalah tujuannya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, saling berkasih sayang antar umat yang ada ini. Kemudian untuk terkait moderasi agama, karena ini memang judul saya yang diminta untuk disampaikan moderasi agama, saya tidak akan mengantarkan melalui pengertian bahasa, tapi tidak langsung saja, karena ini mungkin hal baru bahwa kita beragama itu harus moderat. Nah, moderasi agama yang diharapkan itu seperti apa? Kalau dilihat dari pengertian bahwa moderasi agama itu adalah cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Mohon maaf peserta acara, Pak Sofirin hari ini agak sakit giginya, jadi mungkin artikulasinya juga kurang begitu jelas, tapi saya pikir asal kita baca kemudian mendengarkan penjelasan saya, nanti kami yakin anak-anakku paham. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri atau eksklusif dan penghormatan kepada praktek beragama orang lain yang berbeda keyakinan atau inklusif. Jadi saya ulang, ya, apa yang kita lakukan sesuai keyakinan kita beragama itu bukan semata-mata kemudian kita itu memvonis orang lain, menyalahkan apa yang dilakukan orang lain, atau bahkan lebih ekstrim lagi mengkafir-kafirkan yang lain. Itu salah. Ada 4 indikator moderasi beragama. Setidaknya kalau indikator ini nanti wujud, kita sudah dikatakan orang yang moderat dalam beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Mengapa ini nomor 1? Karena kita itu hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka indikator ini juga dilihat dari keberadaan kita dari warga negara Indonesia. Ada toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Adik-adikku, anak-anakku semua, 4 indikator ini kita bisa lihat di lapangan, di masyarakat empirik, bahwa banyak di antara kita itu bisa melihat apakah seseorang itu sudah punya komitmen kebangsaan yang baik, sudah punya toleransi yang baik, atau mungkin dia itu sudah akomodatif terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Kadang orang itu beragama, sekali lagi, seakan-akan karena Islam itu turun di Arab, kemudian dia seakan akan membawa agama ini sebagaimana Arab atau Arabisasi. Itu tidak benar, karena kita selain beragama tapi hidup di negeri tanah air Indonesia. Saya mau menyentil
Mengapa moderasi agama ini perlu bagi siswa sekalian dan juga warga bangsa Indonesia yang ada saat ini mengemuka bahwa tantangan yang harus diakui dan kita sikapi saat ini itu ada beberapa nih. Pak Sofirin bisa kemukakan terhadap ini ya dari pengamatan Pak Sofirin, bukan saya dasarkan apa-apa, tapi ini menjadikan moderasi agama itu timpang, tidak berjalan dengan baik. Ada menguatnya radikalisme agama. Karena apa? Dia radikal dalam beragama. Ini karena dia memahami agama. Dasar-dasar agama itu tekstual, simbolik, klaim kebenaran tunggal, penolakan atas perbedaan dan identitas. Tadi saya sudah singgung bahwa ketika kita itu inklusif, beragama kok inklusif, ya, itu kemudian ya akan muncul ini. Yang pertama itu, dia memahami agama itu tekstual saja, tidak kontekstual. Tangan Allah diartikan sebagaimana tangan-tangan kita, itu salah. Kemudian simbolik, ya, simbolik itu bisa kita lihat. Kalau kita itu berjubah agaknya alim, kiai, gitu. Kalau kita itu pakai dasi, mungkin vonisnya tidak bertakwa, kurang bertakwa. Padahal kan tidak seperti itu. Kita bisa lihat di Wali Songo. Wali Songo itu kita lihat Sunan Kalijogo saja. Kami yakin, saya yakin-yakinnya kalau dengan anak-anakku, waduh, urusan ketakwaan, karena dia memang waliullah, ya mesti lebih takwa Sunan Kalijogo. Tapi pakaiannya apa? Blangkon, baju lurik, ya, berjari dan sebagainya. Lah, kadang ada tetangga kita sebelah atau orang-orang yang ini radikal dalam agama, itu bahwa simbol-simbol kayak gitu itu sangat dikemukakan. Dia harus seperti ini, harus seperti ini. Padahal kita itu beda dengan orang Arab. Kita itu tidak hidup pada zaman Rasulullah, di zaman sekarang dan di Indonesia. Nih, klaim kebenaran tunggal. Saya berharap siswa sekalian, jangan sampai kita beragama itu mengklaim apa yang kita lakukan itu terbenar, benar paling benar, ya, itu salah. Karena apa? Kita harus maklumi. Pak Sofirin bisa gambarkan tadi di grafik saya yang awal bahwa tujuan kita beragama itu kan akhirat. Kalau filosofinya ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah, bisa saja kita itu mau ke Jakarta, ada yang lewat Tingkir, ada yang lewat Susukan, tergantung orang yang menunjukkan pertama kali atau yang menunjukkan jalan. Jadi kita harus pahami beragama itu seperti itu. Di Indonesia, jangankan agama, jumlah agama saja di Indonesia itu banyak. Yang kedua, dalam satu agama Islam itu sendiri punya sekte-sekte, punya aliran-aliran, punya madhab-madhab. Nah, ini kan harus kita pahami dan kita terima. Jangan klaim bahwa agama yang paling benar itu yang kita ikuti. Silakan bergabung siswa yang baru masuk, ya. Gitu. Berikutnya, Indonesia ini adalah negara dengan beragam agama dan kepercayaan, juga madhab dan aliran. Tadi sudah saya sampaikan. Yang berikutnya, posisi kelompok lemah dalam sebuah relasi menjadi semakin riskan. Ini terkait dengan tantangan moderasi beragama tadi, ya. Baik relasi antara minoritas dan mayoritas, maupun relasi laki-laki dan perempuan. Siswa sekalian, saya tidak menafikan Anda bahwa Anda sudah melihat sesungguhnya di lapangan bahwa yang ketiga tadi, ya, sekarang kita temui, kalau di Indonesia, di Solo khususnya, memang mayoritas agama kita adalah Islam.
Tapi bagaimana dengan nasib agama lain? Mungkin termajinalkan atau bahkan kira sinis memandangnya. Tapi kita lihat di Bali mungkin. Di Bali itu Islam itu minoritas, mayoritas Hindu. Bagaimana di sana? Kalau kita itu selalu mengklaim bahwa agama kita itu yang paling benar, kemudian yang lain itu tidak boleh hidup di Indonesia, ya akan terjadi konflik terus menerus. Mungkin di luar Jawa sana itu Islam minoritas, tidak hanya di Bali saja. Nah, yang seperti itu, kalau tadi kemudian kita bicara tentang radikalisme agama, bisa jadi sebaliknya. Jangan kita memandang Islam saja. Di sana nanti akan ditekan yang minoritas. Ya. Baik, siswa sekalian, ini saya mengambil dari kaidah para pendahulu kita yang sudah sangat istilahnya itu alim dalam memandang bagaimana agar agama ini bisa moderat, bisa berfungsi sebagai rahmatan lil alamin. Ada beberapa prinsip-prinsip moderasi beragama. Yang pertama, tawasud. Artinya adalah mengambil jalan tengah. Kita beragama itu ya harus tawasud, mengambil jalan tengah. Jangan sampai malah ketika kita itu bersifat tawasud, kamu malah komentarnya apa? Beragama kok pelan-pelan, tidak sesuai dengan kitab suci. Bukan, karena agama ini adalah rahmatan lil alamin, jadi harus disesuaikan. Tawazun, berkeseimbangan, baik seimbang dunia akhirat atau seimbang antara hablum minallah, hablum minanas, seimbang antara vertikal horizontal, itu harus kita seimbangkan. Jadi duniawi, ukhrawi itu harus kita seimbangkan. Iktidal, lurus dan tegas. Beragama harus iktidal. Ya mohon maaf, itu yang bawah iktidalnya itu malah tulisannya apa? Nanti dia dibenarkan yang setting ya, yang setting. Maksudnya ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak serta kewajiban secara proporsional. Iktidal merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap muslim. Saya cuma mau menggarisbawahi bahwa kita beragama ini kita punya hak, punya kewajiban. Nah, kita harus tempatkan antara hak dan kewajiban itu proporsional. Kalau tidak proporsional, ya nanti timpang. Akhirnya moderasi agama tidak. Tasawuf, toleran. Tasawuf artinya sikap toleran dalam menerima perbedaan dengan ringan hati. Jadi tidak dengan berat hati. Wis mergo saya itu hidup di Indonesia ya harus seperti ini, ikut aturan pemerintah, itu namanya tidak ringan hati. Tapi keterpaksaan. Tapi harus ringan hati. Kalau masih ada keterpaksaan terus, saya yakin moderasi agama tidak muncul. Tasawuf adalah suatu sikap pendirian seseorang yang siap sedia menerima aneka pandangan dan prinsip yang beraneka ragam. Itu tasawuf. Ya kita bisa melihat dari kata toleran itu sendiri. Saya kira siswa sekalian sudah sangat bisa mengukur. Toleransi ini erat kaitannya dengan masalah kebebasan, kemerdekaan, hak asasi manusia dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan setiap individu. Ini termasuk prinsip-prinsip yang keempat. Yang kelima, musyawarah. Ya. Musyawarah adalah persamaan dan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai ciptaan Allah. Tadi sudah saya sampaikan di ayat awal tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita itu dicipta berbeda-beda, bersuku, berbeda bangsa dan sebagainya, tapi endingnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Surah musyawarah perlu,
Dalam kita beragama juga perlu kita musyawarahkan. Biar apa? Biar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan lingkungan yang, apakah seperti itu disalahkan? Tidak. Tidak. Makanya di Islam itu ada namanya fikih. Fikih itu adalah aplikasi, ya, aplikasi kitab suci, bagaimana penerapannya di lingkungan tertentu yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Ya. Tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif. Nah ini di buku Matsama, di panduan Matsama itu ada yang kita itu harus inovasi kreatif, ya. Tadabbur, tahadur itu berkeadaban. Sesuai di buku panduan Matsama itu kita itu harus istilahnya itu bisa menerima perbedaan kebudayaan, karena Indonesia itu adalah kaya akan budaya. Maka ini juga kita harus secara etika baik menghargai, mengapresiasi budaya-budaya yang ada di Indonesia. Langsung ini materi yang kedua, wawasan kebangsaan. Dari pengertian dulu. Nanti kita coba padukan antara moderasi beragama dengan wawasan kebangsaan. Sesuai kita bangsa Indonesia itu harus punya wawasan kebangsaan yang positif. Dilihat dari pengertian, wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan ideologinya, serta cita-citanya yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan bangsa dan ketahanan bangsa. Kalau kita sadar bahwa kita ini warga Indonesia, ya harus yakin seyakin-yakinnya bahwa dasar negara kita itu adalah Pancasila. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Itu harus yakin seyakin-yakinnya. Makanya ada istilah 4 pilar kebangsaan. Itu kita memang Pancasila itu bukan Al-Quran. Pancasila itu namun sudah sesuai dengan perumusnya, identik dengan apa yang ada di Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran, jadi tidak perlu ditolak. Sekarang ada yang tidak mau hormat terhadap bendera merah putih, ada yang menolak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya, bahkan mau menggantikan Indonesia ini menjadi negara khilafah dan seterusnya. Ini jangan sampai, karena kita punya wawasan kebangsaan. Aku kiyo, tanah airku Indonesia, tumpah darahku Indonesia, seperti itu. Mungkin di slide berikutnya biar kita lebih memahami tadi. Coba kita akan renungkan bersama. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sampean orang Indonesia, siswa sekalian orang Indonesia, coba renungkan lagu ini. Jadi jangan sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah, sedikit-sedikit menyalahkan kok atau bahkan menyesali jadi warga negara Indonesia. Kita harus sapi. Nah ini untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kita. Berikutnya, dalam wawasan kebangsaan itu ada nilai-nilai yang perlu kita pahami dan kita pedomi. Yang pertama, pengorbanan. Perlu bangsa Indonesia ini dikorbani oleh kita. Ya korban waktu, korban tenaga, korban harta, apa saja. Kesederhanaan, ya, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia ini punya peran yang sama untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, untuk membawa maju negara Republik Indonesia, untuk mempertahankan dari penjajahan, dari rongrongan orang lain. Kekeluargaan, walaupun tadi sudah saya sampaikan, kita ini bersuku-suku, kemudian beda ras dan semua agama beda, tapi kekeluargaan untuk mewujudkan negara baldatun thayyibatun walaupun ghafur ini harus kita lakukan. Berikutnya,
Masih banyak. Ini makna itu maksudnya apa yang harus diambil dari sebuah ungkapan itu adalah bahwa makna wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Saya kira ini selain kita dengar bahwa yang seperti itu harus betul-betul kita lakukan. Namanya siswa yang saat ini tuh, walah masya Allah, banyak informasi yang masuk melalui media sosial, media-media yang kurang bertanggung jawab, sehingga mempengaruhi kita dalam kita berbangsa dan bernegara. Manfaat wawasan kebangsaan ini adalah mengembangkan persatuan Indonesia, jelas. Yang kedua, tidak memberikan tempat kepada patriotisme yang picik. Seperti tadi, mungkin orang yang mau mengganti negara kesatuan Republik Indonesia ini berbentuk khilafah dan sebagainya, jangan sampai. Terakhir, kalau kita itu membiarkan negara Indonesia itu dirongrong, kemudian tidak warga negaranya, generasi mudanya tidak punya wawasan kebangsaan yang baik, tunggu. Ini adalah peringatan Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 16 yang menerangkan bahwa kalau Allah ini menghendaki membinasakan alam semesta ini, Allah itu mengutus orang-orang penghuni di dalamnya itu untuk beriman bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah. Tapi kebanyakan dia itu tidak melakukan ketentuan itu, sehingga nanti dunia akan. Semoga Indonesia tetap utuh, bersatu, bersama-sama untuk memajukan Indonesia sehingga Indonesia menjadi jaya, karena Indonesia adalah tumpah darah kita bersama. Sekali lagi, walaupun kita beragama, dalam moderasi itu kita tadi sudah sampaikan bahwa kita tidak boleh ekstrim, harus toleran, harus menghargai yang lain, bahwa kita itu sadar hidup di Indonesia itu banyak agama, banyak keyakinan, tapi kita juga harus bersama-sama membuat Indonesia ini sejuk, bersatu utuh, mengawal cita-cita bangsa Indonesia secara bersama-sama, yaitu mensejahterakan masyarakatnya. Begitu juga Islam. Islam didasari tauhid, keyakinan kepada Allah, iman kepada Allah. Kita ini tujuan agama Islam itu adalah untuk kemaslahatan umat. Islam rahmatan lil alamin, alam semesta menjadi baik, karena memang kita itu wakil Tuhan sebagai khalifah fil ardh. Simpulan dari saya berarti antara moderasi beragama dan wawasan kebangsaan ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena kita ini akui bahwa kita ini beragama Islam, tapi kita hidup di Indonesia yang punya dasar Pancasila, yang punya Bhinneka Tunggal Ika. Demikian saya kira dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum, semoga siswa sekalian nanti termasuk generasi-generasi yang bisa menjadi khalifah fil ardh secara utuh, kemudian juga menjadi generasi muda Indonesia yang punya wawasan kebangsaan yang baik, berani mempertahankan negara Indonesia ini dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, berani membawa prestasi Indonesia ini semakin hari ke depan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.